Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revaldi Surya Nugra. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana peserta didik. Saya akan menjelaskan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik, baik itu proses pembelajaran di dalam kelas maupun pengembangan potensi peserta didik di luar kelas. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua itu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat itu dengan terpenuhi 12 dan 3 di atas diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-citanya. Tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama itu pengembangan individualitas peserta didik. Ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang kedua itu pengembangan fungsi sosial peserta didik. Jala agar didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebanyaknya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga itu penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Keempat itu pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Baik, berikutnya manajemen sarana dan prasarana sekolah. Pengertian manajemen sarana prasarana yaitu sebagai proses kerjasama penyalahgunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana bertugas mengatur dan menjaga sarana dari prasarana pendidikan agar dapat memberi kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Apa saja tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah? Yang pertama itu menjamin pendidikan melalui perencanaan serta penggandaan yang teliti. Penggandaan sarana dan prasarana, menjamin penggunaan sarana dan prasarana sekolah yang tepat serta efisien. Yang ketiga itu menjamin pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah agar selalu siap digunakan oleh semua personel sekolah saat diperlukan. Berikut prinsip manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan, bertujuan untuk menjaga agar semua fasilitas sekolah selalu siap digunakan. Yang kedua, prinsip efisien perencanaan. Pentingnya perencanaan yang cermat dalam semua aspek penggandaan, perlengkapan, dan infrastruktur sekolah. Yang ketiga itu prinsip administrasi, pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di sekolah harus sesuai dengan hukum, peraturan, instruksi, serta panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat itu prinsip penentuan tanggung jawab yang jelas, pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pendidik dapat berlangsung secara efisien. Baik, kesimpulan yang saya ambil adalah manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.